khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. 1, 2. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. 1, 2. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. 1, 2. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. 1, 2. Tarik nafas. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. 1, 2. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila qalabu fakihin. 1, 2. Wa idza qalabu qalabu fakihin. Idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. 1, 2. Wa idza ra'awhum qalu inna Wa ma ursilu alaihim hafizin. 1, 2. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. 1, 2. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. 1, 2. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Silakan Bunda Nunung baca 5 ayat.
1. Bunda Dono adakah? Dari ayat berapa Bunda? Ada ayat 26. dari 26 sampai 30 berarti ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intamuhu wa fi dzalika falyatanafasil muntanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Baiklah, Bunda Jamilah lanjutnya sampai selesai. Wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sadaqallahul azim. Untuk ini ya, untuk yang ayat 32. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Tadi ra ya. Ra'auhum ya. Qalu ya. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah surah Mutaffifin sudah selesai. Mari kita tutup dengan shadaqallah bersama-sama. Shadaqallahul azim. Jazakillah khairan katsira Bunda Imas atas bimbingannya untuk tilawah pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala berupa amal jariyah dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya kepada Kang Asep, kami persilakan untuk podcast hadis. Dipersilahkan. Recording in progress. Oke, gak bersayap. Oke, siap. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu jangan lupa lagi nama aslinya sebetulnya siapa ya? Abdurrahman bin Sakhr ya, Sakhr. Cuma karena suka kucing ya, kucingnya kecil dan betina ya, jadi suka dipanggilnya Abu Hurairah, bapak kucing. Catman. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah menginformasikan. Abu Hurairah menginformasikan. Abu Hurairah ini sehari-hari sering ya ngaji bersama Nabi Muhammad SAW. Ngajinya bukan ngaji online ya. Belum zamannya. Belum zamannya. Bukan nggak ingin ya para sahabat kayak kita, para sahabat Nabi kayak kita, IT ya, digital. Tapi karena kemampuan sumber daya saat itu memang belum memungkinkan ya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia saat itu ya. Baik. Jadi ngaji online bukan perkara bid'ah ya, karena ini inovasi di dalam hal maslahatul mursalah, hal-hal yang baik dalam keduniaan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda utusan Allah. Telah bersabda utusan Allah. Allahu, semoga Allah memberi sholawat. Sallallahu, semoga Allah memberi salawat. Alaihi, kepada Nabi Muhammad. Alaihi, kepada Nabi Muhammad. Wasallama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Wasallama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Min husni islamil mar'i. Min husni islamil mar'i. Merupakan tanda kebaikan. Merupakan tanda kebaikan. Islamil mar'i. Islamil mar'i. Islamnya seseorang. Islamnya seseorang. Tarkuhu, ketika ia mampu meninggalkan. Tarkuhu, ketika ia mampu meninggalkan. Malayanihi, apa-apa yang tidak berguna baginya. Malayanihi, apa-apa yang tidak berguna baginya. At-Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. At-Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Saya minta seseorang membacakan komentar. Dalam hal ini saya ingin menuju ke kolom chat, yaitu Ibu Linda binti Sunarno. Ibu Linda, halo, bisa buka mikrofonnya. Cukup membaca intisari, Ibu Linda. Intisari nomor 3 saja. Silahkan. Dibaca cukup nomor 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Imam Al-Syafi'i mengatakan siapa yang ingin Allah beri cahaya hatinya, maka jauhilah perkataan yang tidak berguna. Masya Allah. Simpel hadisnya ya. Jadi siapa yang ingin Allah beri cahaya hatinya, supaya tetap terang hati dan
jauh dari kegelapan ya, maka efektifkan, intenskan dalam hal kebaikan. Tanda baik Islamnya kita adalah menjauhi perkataan yang tidak berguna. Ini komentar Imam Syafi'i yang telah dibaca oleh Ibu Linda. Saya kira cukup jelas ya. Seperti itu saja ya, daripada melakukan hal-hal yang lagui ya, yang sia-sia. Lebih baik sekarang mulai fokus terutama untuk pendidikan diri dan anak-anak. Mulailah fokus mengkaji ayat-ayat Allah sedikit demi sedikit, kemudian kata-kata Rasulullah atau perbuatan Rasulnya, takririk persetujuan Rasulnya atau hadis-hadis yang sahihnya mulai dicicil ya, sehadis dua hadis setiap harinya. Itu banyak ya, di bab Bulughul Maram aja, di kitab Bulughul Maram ada mulai bab toharoh bersuci, lalu ada yang ngebahas hadis tentang sholat, tentang jenazah dan sebagainya. Sayang sekali ketika kita sebagai orang tua misalnya mendahului mereka, lalu tidak ada satupun yang mensolatkan kita gara-gara mereka belum paham fikih tentang sholat jenazah, belum paham doa mendoakan jenazah dan sebagainya. Jadi lebih baik dimanfaatkan saja ya untuk hal-hal yang berguna. Jadi kebersamaan kita dengan anak-anak sebetulnya sebentar ya. Paling masa emas mereka itu berapa tahun di pertama, lalu yang keduanya sampai usia 18. Kalau usia udah 18 itu kan mereka udah mulai dilepas untuk ke bangku perkuliahan ya. Jadi mumpung masih bersama di SD atau di SMP atau di SMA, maka bersamailah mereka anak didik kita di keluarga dengan hal-hal yang berguna. Cukup ngaji seayat sehari, berikut tafsir dan tajwidnya, cukup ngaji hadis sehari sehadis ya, dari mulai bab bersuci, bab sholat jenazah, bab sholat sunnah lainnya, bab puasa, bab akhlak. Insya Allah itu lebih berguna lagi, berfaedah kepada nasib akhir keluarga kita yang kita menginginkan kumpul lagi di surga tentunya ya. Jangan terlena dengan himpunan kumpulan di dunia saja, tapi kita berharap perkumpulan himpunan yang lebih-lebih, yaitu perkumpulan kita di surga. Jadikan keluarga kita sebagai miniatur gambaran masyarakat surga, insya Allah ya. Mulai sekarang hindari hal-hal yang tidak berfaedah, daripada waktu dibuang untuk ngerumpi, gibah, fitnah dan sebagainya. Lebih baik dipakai mengaji ayat dan hadis Nabi setiap hari. Pastikan anak lulus SMA sudah tamat berapa hadis tentang sholat, berapa hadis tentang bersuci, berapa hadis tentang akhlak, berapa hadis tentang bab pernikahan dan sebagainya, supaya mereka jauh dari kegelapan ya. Maka dekatkan dengan cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa jahlu dolun, dan bodoh itu bahaya. Hindarkan anak turunan kita dari mara bahaya, dari kebodohan. Dekatkan mereka kepada cahaya, yaitu ilmu. Itu saja yang bisa disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad baca faujan azima. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Kang Asep atas podcast hadis pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala dan kebaikan berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kepada Bunda Penti, kami persilakan untuk tafsir Al-Quran. Silakan Bunda Penti. Ya, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan ya tafsir. Di sini hanya beberapa ayat saja.
pada hari ini kita akan tafsir sedikit tentang Quran surah Al-Mulk ya. Bahwa sebagaimana yang kita tahu Al-Mulk itu termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebetulnya banyak ya hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan surah Al-Mulk, walaupun kebanyakannya itu adalah hadis doif, tetapi saya di sini mengambilnya yang hadis hasan ya, karena kalau hadis doif kan itu tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan hujah. Saya di sini menghantarkan 2 hadis yang derajatnya hasan tentang keutamaan surah Al-Mulk. Di antaranya yaitu hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya suratan, ada sebuah surah min kitabillah dari Al-Qur'an, ma hiya illa salasuna ayatan, yang terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin, memberikan syafaat bagi seseorang, hatta sampai akhrajathu minan nar, sampai seseorang tersebut dikeluarkan ya pada dari neraka yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannah, dan surah ini akan menjadikan sebab juga memasukkan ke surga. Wahia, yaitu suratu Tabarok, yaitu surah Tabarok, yaitu surah Al-Mulk. Nah, itu jadi yang pertama itu. Kemudian ada hadis satu lagi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau Rasulullah bersabda, suratu Tabarok, surah Tabarok, yaitu Al-Mulk, hiya, yaitu adalah al-mani'ah, yang mencegah min azabil qabri, dari azab kubur. Nah ini jadi dari 2 hadis yang derajatnya hasan tadi, sebetulnya tidak disebutkan ya bahwa harus membaca setiap malam. Nah tidak, tetapi bahwa anjuran untuk mengharuskan membaca surah Al-Mulk, kalau di hadis yang lain kan doif ya yang setiap malam. Tetapi hadis yang menyebutkan bahwa memang terdapat keutamaan dari surah Al-Mulk, bisa mencegah seseorang dari azab kubur, bisa menyebabkan masuk surga, bisa menyebabkan dikeluarkannya dari neraka, itu adalah hadisnya hasan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini sudah hafal ya surah Al-Mulk. Gimana sama tesawanya, sudah dimulai hafalan-hafalannya? Nah, mudah-mudahan ada perhatian khusus ya, memang walaupun memang dari 114 surat itu memang semuanya wajib dibaca, kemudian juga dihafalkan, tetapi ada keutamaan tersendiri dalam surah Al-Mulk. Baik, kita langsung tafsirnya. Tabarok itu dalam tafsirnya adalah ta'azom. Ta'azom itu maha agung. Jadi tabarok itu berasal dari kata al-barokah ya. Barokah itu artinya kasuro khairuhu. Nah, kita sering menyebut-nyebut semoga berkah, semoga berkah. Nah, itu kasuro khairuhu, yang banyak kebaikannya. Jadi berkah itu maksudnya adalah kasuro khairuhu atau subutul khair, tetapnya kebaikan. Bahwa Allah itu maha berkah, maha pemberi berkah ya, bahwa Allah adalah zat yang sempurna sifatnya, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan kebaikan, yang Allah wahibul barokah, pemberi keberkahan. Artinya bahwa hanya Allah yang berhak menentukan apa saja yang bisa menjadi berkah. Jadi Allah sendiri sebagai zat yang penuh berkah ya, penuh keagungan, penuh kesucian, penuh kebaikan, dan Allah sendiri yang menentukan apakah sesuatu hal itu berkah atau tidak. Hanya Allah, karena wahibul barokah, karena Allah yang pemberi keberkahan. Misalkan Allah menghendaki bahwa ada waktu berkah ya, seperti setelah subuh ini waktu berkah ya, di antara waktu-waktu berkah misalkan. Kemudian juga ada tempat yang Allah berkahi, kemudian juga ada benda yang Allah kehendaki benda tersebut berkah. Kemudian Al-Mulk ya, Al-Mulk ini kerajaan, maksudnya adalah Tabarakalladzi, maha berkah, maha pemberi berkah Allah ya,
Alladzi biyadihil mulk, yang dalam genggamannya itu kerajaan. Nah, maksudnya adalah di sini al-mulk di sini adalah kerajaan langit, kerajaan bumi, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya itu hanyalah milik Allah. Biyadihil mulk, ada di kekuasaan Allah. Yu'izzu, Allah ingin memuliakan siapa? Misalnya, mayyasya, yang Allah kehendaki. Wa yudhillu, dan Allah ingin merendahkan mayyasya, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yuhyi, dan Allah yang maha menghidupkan. Wa yumit, Allah yang maha mematikan. Wa yughni, dan Allah yang maha memberi kekayaan. Wa yufkir, Allah yang maha memberi kemiskinan. Wa yu'ti, dan Allah yang maha pemberi. Wa yamna, Allah yang maha menahan. Jadi artinya bahwa segala hal yang dikuasai oleh Allah, makanya kita disunahkannya setelah sholat berdoa gini. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menahan, lima a'taita, dari apa yang kau berikan, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, dari apa yang kau tahan. Jadi subhanallah ya, seluruh yang ada di alam ini semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala kerajaan di langit maupun di bumi, Allah yang berkuasa menjalankan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Nah, ini di 2 menit terakhir. Ya, intinya bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya menginginkan, tetapi ketika lama ni'a, tidak ada yang menahan, lima a'taita wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, terhadap apa yang Allah tahan. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah itu, kita harus wardo bima qasamallahu lak. Kita harus ridho. Misalkan ada musibah untuk kita, jadi tidak ada yang bisa menahan ya musibah itu ketika Allah memberinya. Jadi kita harus pasrah, tawakal kepada Allah, wardo, ridho atas takdir yang Allah berikan, apapun itu di dalamnya ada kebaikan, walaupun itu kelihatannya seperti menyedihkan, yang membuat kita sedih, padahal ada hikmah di balik musibah gitu ya, yang sering kita dengar bahwa terlihatnya kita menginginkan sesuatu yang kita akan bahagia dengan itu, misalnya, padahal di dalamnya itu ada keburukan-keburukan. Ketika Allah tahan gitu ya, apa yang kita inginkan Allah belum memberikannya, itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi asa antuhibbu syai'an, boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu ada keburukan di dalamnya. Wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu, wa huwa syarrun lakum, padahal itu adalah ada keburukan di dalamnya. Makanya ketika Allah memberikan musibah, misalkan bahwa terlihatnya menyedihkan, padahal ada banyak kebaikan di dalamnya, ada hikmah yang besar di balik musibah yang Allah berikan. Nah, mungkin sudah jam 5.40 ya, hanya satu ayat saja yang bisa ditafsirkan. Kita lanjutkan saja besok untuk ayat yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas tafsir yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kepada Ustadz Salim, kami mintakan untuk memimpin doa. Silakan Ustadz Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah Bapak dan Ibu untuk mengakhiri kegiatan ngaji subuh kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, banyak khilaf dan salah dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustadz Salim atas doanya. Demikian dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan Kang Asep, mungkin ada closing atau apa, dipersilakan Kang Asep.
Kang Asep ada tambahan?